Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus sholihat. Sebagai pembukaan ini dari Arjatapa udah 3 minggu tidak posting. Aduh bisi majarkeun tidak update. Posisi ini pertama ya dalam rangka pemilu ini kayaknya tim Amin yang akan menang kalau diridhoi ku Allah gitunya. Soalnya dari hasil sirekap itu ternyata banyak kecurangan, akan tetapi tim Amin khususnya tim hukum Amin sudah punya bukti C1 seluruh Indonesia, sehingga mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan akan kemenangannya gitu guys. Pada kesempatan kali ini saya mau mengambil judul kita sebagai peternak harus memahami pakan, khususnya kandungan-kandungan yang ada di dalamnya atau apa saja yang dibutuhkan oleh peternakan kita khususnya domba. Jadi jangan sampai ada permasalahan kenapa ini domba kurus atau mati atau apalah atau tidak beranak dan sebagainya. Jadi kita harus memahami lika-liku mengenai pakan begitu guys. Sebagai pembuka, nah ini kemarin saya alhamdulillah ada yang datang ke peternakan, katanya Kang Jejen cenah saya butuh domba jalu untuk ekah. Nah oke, kata saya teh kita kondisikan, berhubung saya belum punya itu jantan yang besar kayak gini nih. Saya kontak teman saya Pak Rijal, itu Pak Rijal ada domba enggak? Ada. Nah alhamdulillah dombanya yang ini nih guys. Ini kejual 2.800.000. Nah gancangna carita dibawa ke orang yang membutuhkan dan akhirnya di cash begitu guys. Nah itu sebagai prestasi alhamdulillah dipercaya tolong cariin domba cenah begitu. Ya kita hanya mendapatkan komisi tapi yang penting berkah guys. Alhamdulillah. Nah itu sebagai pembukaan kita itulah guys, awal daripada kehidupan perdombaan. Nah ini sebagai info juga nih, kalau domba yang ada di sini nih di Tamangan iya harganya itu 600.000 guys. Kalau mau masih ada, tapi kalau 3-4 hari kemudian nggak tahu. Nah yang ini 2.800.000 masih ada guys kalau membutuhkan begitu. Ini perkiraan umurnya ya 1 tahun lebih lah. Begini guys, saya teh kan ayeuna teh alhamdulillah domba tehnya total teh sama anak-anaknya teh baru 25 ekor. Lumayan. Nah tapi ada pengalaman nih guys sedikit nih. Sewaktu ada teman saya itu senior guys. Mengapa dikatakan senior? Ya karena dia mah dari kecil. Sekarang kan umurnya udah hampir 50 tahun sama seperti saya ya. Tapi dia mah dari kecil sudah ngangon domba katanya. Nah cenah domba diberen kieu cenah. Jadi Indonesia nama Pak Ejen, kenapa domba dikasih pakan kayak gini cenah, dicacah segala rupa ujung huras nah. Atau nanti keras ke dombanya, maksudnya bahasa Indonesia nama cenah terlalu keras nanya, kasih mah rumput sawah cenah. Dia teh maklum tara lalaja YouTube meureun teh apaleun yen dunia perdombaan teh sekarang udah berubah, udah banyak informasi sehingga mana yang benar baik yang harus ditiru, mana yang harus dikurangi atau ditinggalkan. Di antaranya yang namanya beternak ya otomatis harus punya bank pakan begitu guys. Nah dia mah boro-boro tahu bank pakan, taunya hanya ada rumput yang ada di sawah dibabat begitu. Kuralang koreleng cari teh gini guys. Teu apaleun saya teh geus domba teh sudah hampir 25 ekor. Sementara dia mah 4 ekor juga gak tahu. Bukan menyepelekan ini. Jadi ini adalah pengalaman.
cenah pajan aduh ieu cenah di parabna kuno kieu cenah. Nah, makanya dari sana saya mau membicarakan mengenai wawasan mengenai ya kita sebagai peternak domba jangan polos-polos amat lah begitu. Maksudnya ya sekarang kan dunia terbuka, lihat di YouTube itu jenis pakan apa yang sekarang tren atau sudah diteliti sama para ilmuwan atau para peternak begitu. Nah, jadi kita jangan sampai seperti yang orang yang tadi saya contohkan. Nah, cenah domba dibere dahar nu kieu, cenah ieu mah heuras. Saya teh ketawa, "Oh nya, saya nak horeream ngarit cek saya teh kitu nu aya we ah. Entong dibere nu kieu cenah bisi paraeh," menjarkeun teh kitu, guys. Nah, kita sebagai peternak jangan sampai seperti itu. Dia dalam segi umur sudah mapan ya, udah 50 tahun. Belajar ternak sudah dari SD katanya. Dari sejak kecil, sejak lahir. Sampai 50 tahun kan kalau nggak belajar nggak naik-naik ya. Apalagi sekarang itu kalau tidak loba lalajo YouTube memberikan atau informasi dunia luar, waduh lapur guys. Nah, sehingga jangan sampai seperti itulah. Nah, sebagai ulasannya beginilah. Ulasan sedikit saja. Jadi yang namanya domba itu kan makanannya rumput. Nah, kalau pingin punya banyak, otomatis harus punya. Ini info dulu guys. Nah, ini ada PDP Putra Cikal kemarin buat kaos, alhamdulillah nih. Katanya untuk pergi ke lapang cenah biar ganteng cenah kumaha. Nah, jadi kalau teman-teman semua nih di channel saya kalau mau buat kaos nih, bisa datang saja ke Arjetapam atau via WA juga lah, beres lah begitu guys. Nah, jadi wawasannya adalah kita buatkan poin saja biar gampang dicerna begitu. Ini saya berdasarkan pengalaman dan berdasarkan teoritis yang ada di lapangan. Satu, yang namanya pakan domba itu lebih banyak variatif, lebih bagus. Misalkan guys, kita ngalah rumput lapangan ditambah misalkan sama odot pacong atau apalah. Nah, itu lebih bagus daripada satu macam begitu. Karena apa? Ya logikanya kan yang namanya macam-macam itu otomatis kandungan baik itu protein atau serat atau yang lainnya kan semakin komplit. Begitu guys. Jadi jangan ada anggapan kalau pakan domba itu hanya rumput lapangan saja. Begitu guys. Jadi lebih variatif, lebih bagus. Nah, satunya. Yang ke satu tah. Yang kedua, yang namanya pakan domba kalau kita kecil-kecil alias dicacah itu justru lebih bagus. Logikanya ajalah seperti ini. Kalau manusia itu memakan pepaya, bagaimana caranya? Kan dikecil-kecil dulu. Namanya dikokos langsung di buah nama kan itu memanusiawi guys. Nah, jadi binatang juga seperti itulah. Memang dia mamamna rubaknya badag nyapluk itu. Tapi tetap kalau kita kondisikan dikecil-kecil nanti efisiensi dan efektivitasnya itu menjadi naik guys. Jadi seolah-olah kayak misalkan batang pepaya ya. Batang pepaya itu gak mungkin dimakan. Nah, karena apa? Satu, badagnya besar. Kedua, ada hese. Tetapi kalau kita kecil-kecilkan, jadi kita chopper itu 100% dijamin dimakan. Nah, kemudian kita harus tahu apa itu di belakang dari batang pepaya. Misal ini ya. Kan ternyata setelah diteliti banyak mengandung karbohidrat. Nah, seperti itu guys. Jadi atau misalkan kelapa lah, mana mungkin manusia kan makan kelapa, gak mungkin. Tetapi ketika kelapanya dipesek, dikecil-kecil, dijieun apem beneran, dimakan. Seperti itu guys. Jadi kita kenali dulu itu batang atau
daun itu apa bermanfaat atau tidak, kemudian kita chopper jadi kecil itu bermanfaat seperti itu guys. Jadi harus dipahami lah. Entong juga babaturan saya kurnaon cenah ieu dicacag kieu cenah, aduh nih ngararibuh sorangan cenah. Jadi kita harus paham lah. Nah, keduanya. Yang ketiga, nah kita harus tahu kandungan proteinnya guys. Jadi kan maksudnya protein dan mineral dan lain-lain lah. Atau misalkan seolah-olah kita minum sirup lah. Mengapa kita minum sirup? Sirupnya anu aya cincau, terus aya alpukat dan sebagainya. Nah, karena tahu bahwa di dalam sirup itu banyak vitamin begitu, matak mahal kayak dibeli seperti itulah. Misalkan proteinnya, seratnya, kemudian yang dibutuhkan tulang seperti fosfor atau zat-zat naon gitunya, magnesium untuk pembentuk tulang dan sebagainya, vitamin. Nah, caranya ya kita harus memahami dulu. Yang pertama, yang namanya rumenansia itu ususnya kan panjang. Jadi cocoknya itu dikasih pakan hijauan. Akan tetapi komposisinya kan harus 70% serat, 30% protein. Mengapa demikian? Ya karena kan yang namanya pakan itu kan harus bisa menciptakan tenaga, berkembang biak, kemudian yang lainnya lah, daya hidup lah seolah-olah begitu. Jadi kalau kita ngasihnya hanya rumput hijauan, otomatis kan itu hanya sebatas seratnya saja terpenuhi begitu guys. Kalau proteinnya dari mana? Ya otomatis meskipun protein rumput ada, tapi kan tidak terlalu banyak. Yang banyak itu justru adanya di misalkan biji-bijian yang disebutnya itu mungkin leguminosa, atau di kacang-kacangan atau apalah, atau daun-daun seperti setelah diteliti sama para ilmuwan ya kan ada yang namanya trichantera mungkin, atau misalkan kembang sepatu yang mengandung saponin, bahwa saponin itu adalah zat untuk menghilangkan mikroba-mikroba yang ada di pencernaan domba misalkan, atau misalkan banyaklah kayak pepaya misalkan kan si buahnya itu bisa dikasihkan, itu banyak mengandung karbohidrat, atau mungkin ya kayak turi indigo pera seperti itu guys, itu kan kandungan mineralnya kandungan proteinnya kan udah 35% hasil penelitian gitu guys. Nah, diantaranya kita harus paham akan kandungan mineral, protein dan serat seperti itulah. Jadi kita itu menjadi percaya diri, jangan sampai belengak-belengok gitu guys. Jadi kita paham bahwa domba itu harus makan serat berapa persen, protein berapa persen, kemudian mineral, ya mineral diantaranya teh atau garam lah seperti itulah. Atau misalkan memang apakah membutuhkan air atau tidaknya kan kita harus paham lah begitu guys. Nah, yang keempat diantaranya beginilah, domba itu lebih aman itu sebenarnya makannya yang keringan gitu guys. Akan tetapi keringannya keringan secara alami, bukan keringan dikondisikan. Tetapi berhubung sekarang itu yang namanya beternakan harus, ya kalau yang kaharti mah harus banyak gitunya. Nah, yang namanya manusia kan banyak cara menuju Roma lah. Jadi dikasih keringan. Nah, ya yang kering maksudnya kayak kangkung kering atau apalah, dedak misalkan bakatul, atau itu kan yang namanya keringan seperti itu. Akan tetapi tetap yang namanya keringan harus dikasih air, jadi dikasih air minum. Nah seperti itu guys. Akan tetapi kalau dikasihnya hijauan full, ya mungkin air minumnya menjadi kebutuhan yang kedua, jadi bukan primer lagi, bisa sekunder. Jadi tidak wajib lah, karena kan di rumputnya juga sudah basah. Nah seperti itu guys. Dan sebagai catatan bahwa
domba itu semakin aman makannya kalau tidak banyak mengandung air lah gitu guys. Jadi rumputnya jangan sampai terlalu basah. Itu domba kalau terlalu basah banyak masalah, bisa kembung atau bisa mencret atau yang lainnya lah. Yang kelima, nah yang kelima mungkin saya kasih contoh, yang namanya pakan itu memang harus tetap guys. Jadi sebagai dasar daripada rumenensia awalnya itu tetap harus rumput-rumputan seperti itu guys. Jadi tidak salah memang kalau dikasih rumput sawah itu domba akan sehat, memang tidak salah. Akan tetapi kondisinya kan kalau punya banyak ngaritnya menjadi terbatas seperti itu guys. Kalau nanam itu punya bank pakan khususnya ya menjadi lebih mudah lah, seperti itu saja. Ya segitu dulu mungkin, mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit begitu guys. Ini sebagai ini aja lah biar saya eksis, soalnya belum ada video baru dan sudah 3 minggu nih bisa ngajarkan tutup lapak gitu guys. Ya salam-salam untuk dunia peternakan, maju terus, jangan sampai kendor. Masalahnya kalau diteliti atau digeluti, dunia apapun tetap akan memberikan manfaat yang positif dan memberikan penghidupan seperti itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya demokrasi, suara aspirasi, tapi manipulasi.